kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu asesmen wawancara klinis. Baiklah, wawancara klinis adalah percakapan yang bertujuan. Menurut Sullivan di sini, pewawancara tidak boleh terlalu jauh terlibat untuk membongkar sebuah informasi, kecuali untuk menyesuaikan diri terhadap sikap dan awal kerja agar dapat membangun hubungan yang lebih nyaman. Selain itu, wawancara klinis ini juga mementingkan realitas psikologisnya. Maksudnya di sini bagaimana sifat dan cara pengalaman subjektif seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di sini juga tidak mementingkan aktualitas historis. Maka dalam pemeriksaan ini harus mengetahui kebenaran dari cerita klien tersebut. Dan kemudian umumnya wawancara klinis ini juga wawancara yang teknis, terencana, dan memiliki tujuan diagnosis atau terapeutik. Selain itu ada juga jenis percakapan yang tidak terencana. Ini juga perlu dipelajari karena ini mempunyai pengaruh atau efek terhadap klien. Yaitu pertama adalah percakapan yang dirundingkan. Maksudnya di sini percakapan terjadi dalam rangka tugas pemeriksaan dan dilakukan secara berulang-ulang kali untuk mempengaruhi pembentukan tingkah laku klien. Yang kedua itu percakapan yang tidak dirundingkan. Percakapan ini terjadi kontak bicara antara pemeriksa dan klien itu tanpa ada pemikiran khusus tentang suatu akibat, atau bisa dikatakan terjadi secara kebetulan gitu. Wawancara dalam setting klinis dipengaruhi oleh sikap pemeriksa terhadap kliennya. Seseorang pemeriksa dapat memperlakukan pasien sebagai benda atau dapat pula bersikap sebagai ibu atau bapak atau bersikap sebagai pendengar bagi kliennya. Dari sudut klien, percakapan dengan pemeriksa dapat ia rasakan secara berbeda-beda. Misalnya, suatu klien merasa terbebaskan dari penderitaannya karena ia menganggap bahwa pemeriksa adalah sebagai orang yang ahlinya. Atau klien merasa suatu pemeriksaan klinis sebagai suatu bahaya yang dimana ia terancam untuk mengungkapkan kelemahannya yang padahal selama ini ia tutupi. Klien dapat bersikap positif atau negatif tergantung dari pengalaman sebelumnya mengenai wawancara yang pernah dialaminya. Pihak terapis harus menyadari sikap terhadap klien agar tidak terjadi proyeksi dalam menafsirkan hasil wawancara terhadap klien. Wawancara klinis dipengaruhi oleh ucapan wawancara dan ekspresi nonverbal seperti gaya bicara, sikap tubuh. Yang pertama, memperoleh informasi tentang diri klien dan yang bersangkutan dengan hal itu. Yang kedua, memberikan informasi sepanjang dianggap perlu dan sesuai dengan tujuan wawancara. Yang ketiga, memeriksa kondisi psikologis dan memberikan diagnos kepada klien. Yang keempat, mempengaruhi, mengubah, memodifikasi perilaku klien. Menurut Patterson, mengatakan ada 5 pertanyaan yang dapat diajukan yang bersifat: yang pertama, mencari keterangan atau yang disebut probing. Yang kedua, memberikan dukungan atau yang disebut promoting. Yang ketiga, menafsir atau yang disebut interpreting. Yang keempat, menilai atau evaluating. Yang kelima ada pemahaman atau understanding. Dalam rangka klinis, pewawancara menggunakan wawancara terapeutik, yaitu wawancara yang tujuan akhirnya adalah kesembuhan pada klien.
Selanjutnya, anemsi dan bentuk-bentuk percakapan atau wawancara klinis. Anemsi berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengingat kembali. Anemsi merupakan kegiatan menanyakan kembali kepada klien mengenai suatu persoalan yang dialaminya. Menurut Wallen, 1956, ada 6 teknik bertanya dalam wawancara klinis. Yang pertama itu ada narrowing question, adalah mengajukan pertanyaan yang bersifat umum, kemudian baru dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih detail. Cara ini digunakan di berbagai situasi. Fungsinya adalah untuk mengetahui sikap klien yang sejujurnya. Kemudian yang kedua ada progressing question, adalah memberikan pertanyaan mendekati dengan apa yang ingin pewawancara ketahui. Kemudian disusul dengan pertanyaan yang mengarah pada hal sesungguhnya yang ingin diketahui. Menyembunyikan pertanyaan inti ke dalam pertanyaan yang lain, sehingga pertanyaan inti tersebut seolah-olah merupakan suatu hal kecil yang ditanyakan. Kemudian yang keempat ada landing question, memberikan pertanyaan terarah pada sesuatu yang ingin diketahui dengan cara yang hati-hati. Biasanya digunakan jika pewawancara mencurigai sesuatu dan untuk menghindari jawaban khusus dari klien. Kemudian yang kelima ada holdover question, adalah menunda pertanyaan yang bersifat tiba-tiba. Pertanyaan itu tiba-tiba muncul di pemikiran pewawancara. Yang kelima adalah holdover question, menunda pertanyaan yang tiba-tiba muncul di pikiran pewawancara sewaktu klien menceritakan suatu peristiwa. Kemudian, pertanyaan ini akan ditanyakan pada saat yang lebih baik. Kemudian yang keenam ada projective question, menanyakan pendapat klien tentang hal-hal tertentu atau orang lain untuk mengetahui penilaian klien terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara atau langkah-langkah dalam wawancara klinis. Dalam wawancara klinis terdapat 3 fase, di mana fase pertama ada fase pembuka, fase pertengahan, dan fase penutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase pembuka, fase pertengahan, dan fase penutup akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di mana fase pembuka ini merupakan fase yang sangat penting, di mana kita membangun kepercayaan, membangun rasa agar klien percaya sama kita, klien merasa nyaman, dan yang lainnya. Dimana dalam fase pembuka ini, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat suasana menjadi nyaman, karena rasa nyaman itu sangat perlu. Ketika kita tidak nyaman, maka kita tidak dapat menceritakan ataupun memberikan isi hati kita kepada konselor. Klien gak bisa berikan ceritanya pada konselor. Maka di sini pada fase pembuka kita hendaknya dapat membuat suasana menjadi nyaman, tenang, dan terkendali. Langkah kedua yaitu membangun raport. Sebenarnya raport ini hampir sama dengan membuat rasa nyaman, tapi raport ini maksud membangun raport ini yaitu hubungan yang baik antara konselor dan klien. Hubungan raport ini akan lebih bermakna manakala dikembangkan dalam bentuk verbal maupun nonverbal, dimana yang paling penting itu nonverbal sih, dimana salah satu contoh nonverbal itu yaitu kehangatan, ekspresi suara yang bersahabat, ekspresi kita, gimana kita menanggapinya, bagaimana kita ramah kepada klien, lalu penerimaan penuh dan ketertarikan atas situasi masalah klien. Yang ketiga yaitu mencari informasi tentang, yang pertama, informasi tentang bagaimana cara pandang klien terhadap masalahnya. Kita harus pandai dalam mencari informasi tentang cara pandang klien, tanggung jawab klien,
tanggung jawab klien terhadap masalahnya. Lalu bagaimana sih klien memahami masalahnya, apakah disebabkan karena masalah psikologis dalam dirinya atau orang lain atau dalam situasi luar lainnya. Di sini dengan wawancara kita dapat mengetahui informasi-informasi ini. Tergantung bagaimana cara kita bagaimana cara konselor untuk dapat mengembangkan atau dapat membuat klien dapat percaya maupun mencurahkan isi hatinya kepada kita. Yang selanjutnya adalah apa sih yang dilakukan klinisi pada fase pembuka yang lainnya? Sama sih dengan cara yang tadi, yaitu kita ulangi ya, yaitu dengan menunjukkan perhatian pada klien, penerimaan apa adanya, memberikan kehangatan pada hubungan, membantu klien memahami hubungan dalam proses klinis, dan peran klinis di dalamnya memberi empati. Penting bagi konselor untuk memberikan empati kepada klien, karena kita tuh harus peduli, kita tuh harus memberikan perhatian kepada klien agar klien dapat terbuka kepada kita dan klien merasa kita nih adalah orang yang tepat, kita nih adalah orang yang dapat membantunya dan tidak memberikan bahaya kepadanya. Lalu memberikan perhatian dengan pengaruh-pengaruh yang mungkin menyebabkan penderitaan klien. Kita harus mengerti penderitaan klien. Kita nggak boleh terlalu menggali-gali, nggak boleh juga sih sebenarnya, tapi perlu juga untuk menggali, tapi jangan terlalu menggali karena ada orang yang nggak suka terlalu digali, tapi kita harus menggali informasi tersebut dengan cara-cara yang cepat. Bagaimana sih contoh untuk memberikan pertanyaan kepada klien sebagai konselor? Misalnya sih, memang berat sih untuk bercerita. Itu tuh kita sampaikan sebagai bentuk empati kita kepada orang tersebut. Terus juga kita katakan, jangan khawatir, sebagian orang juga pernah merasakan hal seperti itu. Perkataan-perkataan seperti ini dapat menurunkan intensitas perasaan klien, lalu sehingga semua individu adalah unik, sehingga setiap individu mempunyai perasaan yang berbeda dalam menghadapi permasalahan. Kita buat bagaimana klien itu selalu merasa nyaman, dan kita harus menekankan rasa empati kita, menekankan rasa kepedulian kita kepada klien. Sekian, terima kasih. Ke fase pertengahan. Yang pertama merupakan inti dari proses wawancara. Yang kedua, fokusnya adalah mencari informasi yang diperlukan untuk merumuskan masalah dan karakter klien. Yang ketiga, secara umum klien berusaha untuk mempelajari yang pertama, yaitu apa masalahnya. Yang kedua, apakah dia stressful. Dan yang ketiga, bagaimana kepribadiannya, apakah kelebihannya, kekurangannya. Dan yang keempat, apakah ada faktor organik yang relevan, atau apakah perlu konsultasi medis. Selanjutnya, yang keempat, setelah klien bercerita tentang kesulitan-kesulitannya, lakukanlah inquiry. Misalnya, sudah berapa lamakah hal itu berlangsung? Atau bagaimana kehidupan Anda sebelumnya? Dan lain-lain. Yang kelima, eksplorasi lagi tentang faktor-faktor pencetus permasalahan klien. Dan yang keenam, klinisi harus mempunyai formula sementara dalam pikirannya tentang permasalahan klien, lingkungan sosial, faktor pencetus permasalahannya, kerja dan hubungan, dan lain-lain. Yang ketujuh, memastikan klien untuk bisa menerima psikoterapi, atau selanjutnya dirujuk ke pihak lain, atau mungkin beberapa pengukuran emergensi, misalnya pada orang yang depresi atau yang berpotensi untuk bunuh diri. Oke, selanjutnya fase penutup. Itu fase terakhir. Yang pertama, mengkomunikasikan secara empatik.
tentang kesulitan-kesulitan yang dialami selama wawancara bersama klien tersebut. Yang kedua, apresiasi terhadap permasalahannya. Yang ketiga, harapan di waktu yang akan datang. Berikan harapan-harapan yang pasti terhadap klien. Dan yang keempat, bicara jujur tentang keadaan klien, permasalahan, dan merencanakan intervensi lanjutan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan hasil interview terhadap klien. Terima kasih.